Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 14 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pejabat Gubernur Banten sambut baik bersatunya Zuriat Kesultanan Banten. 19 bidang tanah milik Pemkab Pandeglang di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran belum bersertifikat. Pejabat Gubernur Banten hadiri acara ekspedisi reformasi birokrasi berdampak di alun-alun kota Cilegon. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 19 bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berada di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran belum disertifikasi. Hal tersebut dikarenakan instansi yang terlibat masih melengkapi berkas-berkasnya dan posisi berkas berada di desa. Berikut laporan Bu Im Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Sebanyak 19 bidang tanah atau bangunan aset milik pemerintah Kabupaten Pandeglang di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran masih belum bersertifikat. Menurut Korsup Pengelolaan Tanah Instansi Pemerintah pada ATR BPN Pandeglang, Wina Mediawati, dari data sertifikasi tahun 2023, instansi yang terlibat masih melengkapi berkas-berkas dan posisi berkas berada di desa. Berdasarkan data tertib sertifikasi tahun 2023, instansi yang masuk ke PTSL ada 19 bidang untuk Kecamatan Pagelaran. Posisi berkas semuanya masih ada di desa karena mereka masih melengkapi berkas-berkas tersebut, ungkap Wina saat ditemui pada hari Senin 13 November 2023. Dikatakannya bahwa perlakuan terhadap berkas tersebut harus melalui surat keputusan untuk memberikan hak. Berbeda dengan perlakuan di aplikasi. Dari 19 bidang itu, Satgas mencatat bahwa 2 diantaranya terindikasi overlap sehingga kemungkinan tidak bisa dilanjutkan. Wina Mediawati menjelaskan keputusan untuk tidak melanjutkan beberapa bidang tersebut diambil karena membutuhkan waktu yang banyak. Sementara akhir tahun tinggal beberapa hari lagi. Ia melanjutkan bahwa 17 bidang lainnya yang lengkap dan memenuhi peraturan akan dilanjutkan. Beberapa bidang tersebut termasuk sekolah dasar, puskesmas pembantu, dan beberapa tanah lainnya yang merupakan milik aset pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wina Mediawati juga menekankan pentingnya kerjasama dari desa dalam hal ini dengan harapan proses tersebut dapat segera diselesaikan. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten menghadiri acara ekspedisi reformasi birokrasi berdampak yang digelar oleh Pemkot Cilegon di alun-alun kota Cilegon. Dalam kesempatan itu, di hadapan pejabat gubernur, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian membeberkan berbagai keberhasilan pembangunan kota Cilegon di bawah kepemimpinannya. Berikut laporan Riza Amiza dari Radio KIS FM Cilegon. Pejabat atau PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengunjungi kota Cilegon pada Minggu 12 November 2023. Kunjungan Al-Muktabar untuk menghadiri agenda ekspedisi reformasi birokrasi berdampak yang digelar di alun-alun kota Cilegon. Di hadapan Al-Muktabar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian membeberkan realisasi program. Heldi Agustian menjelaskan banyak program dari Pemkot Cilegon yang sudah berjalan, di antaranya penurunan angka pengangguran dengan program pemagangan, peningkatan UMKM, beasiswa full sarjana, dan program lainnya. Tak hanya membeberkan program, Heldi pun membeberkan jika Cilegon telah jadi proyek percontohan. Dikatakan di Cilegon sudah banyak menjadi proyek percontohan secara nasional seperti kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD dan pengelolaan sampah yang dimiliki. Al-Muktabar pun memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Heldi Agustian karena dinilai telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Al-Muktabar berharap pemerintah Provinsi Banten tetap dapat bersinergi bersama antar kota.
Ekspedisi Reformasi Birokrasi Berdampak merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Provinsi Banten ke-23 yang diisi dengan pemberian bantuan untuk anak stunting dan senam massal bersama masyarakat Kota Cilegon. Ia juga menyampaikan apresiasi yang besar kepada pemerintah Kota Cilegon yang telah berhasil menggelar kegiatan ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Cilegon karena telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Saya Riza Aniza dari KIS FM Cilegon mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyambut baik adanya upaya bersatunya Zuriat Kesultanan Banten. Di Kesultanan Banten sendiri ada 7 zuriat yang nantinya akan disatukan dalam satu zuriat Kesultanan Banten Maulana Hasanuddin. Berikut laporan Haris dari Hot Radio Serang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar sambut baik upaya bersatunya keluarga besar keturunan atau zuriat Kesultanan Banten. Hal itu diungkap Al-Muktabar usai menghadiri undangan silaturahmi akbar keluarga besar zuriat Kesultanan Banten di Gedung Islamic Center kawasan Keraton Kesultanan Banten, Kasemen, Kota Serang pada tanggal 12 November 2023. Di Kesultanan Banten, ada 7 zuriat yang akan disatukan dalam satu zuriat dari Kesultanan Banten Sultan Maulana Hasanuddin, dan telah dibentuk formatur untuk membuat kepengurusan. Al-Muktabar menyarankan, Kesultanan Banten bisa seperti kesultanan lainnya di Indonesia, agar ada yang bisa dipersembahkan kepada masyarakat keturunan Kesultanan Banten diharapkan dapat bersatu. Al-Muktabar melemparkan gagasan untuk memikirkan bagaimana ada jalan untuk pemugaran Keraton Kesultanan Banten, termasuk pengelolaan cagar budayanya. Namun, semua itu perlu dikaji naskah akademik dan tidak melanggar peraturan perundangan. Zuriat yang tersusun diharapkan bisa menata kembali struktur Kesultanan Banten sebagai satu pendekatan budaya seperti kesultanan-kesultanan lain di Indonesia. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.